Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusnida dari Prodi KPI 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah zaman now atau dakwah masa kini. Dakwah zaman now. Nah, dakwah sebagai perantara dalam menyerukan kebaikan dan keislaman tidak terkesan menakutkan atau hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Figur pendakwah yang cerdas dan bijak menggunakan budaya dan kearifan lokal terbukti menjadi pemimpin masyarakat. Mereka mampu mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai luhur agama secara baik dan persuasif. Manfaat dan pengaruhnya terbukti hingga sekarang. Dakwah Islam yang damai dan bijak terhadap budaya dan kearifan lokal ternyata menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Jika dulu sekitar 500 tahun yang lalu Sunan Kalijaga mengajarkan Islam di Nusantara dengan cara yang unik melalui kesenian wayang kulit, maka di era sekarang metode dakwah beliau harus dilanjutkan, khususnya adalah spirit cerdas, membaca budaya dan perkembangan. Tujuannya hanya satu, yakni untuk menciptakan generasi bangsa yang cinta agama dan negara. Sudah pasti cara yang dilakukan dalam berdakwah berubah dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Era kemajuan teknologi bukanlah hambatan, akan tetapi merupakan tantangan. Generasi muda harus mampu memaksimalkan kemajuan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sebaliknya menyalahgunakannya untuk memicu keributan atau menimbulkan keresahan. Di masa ini, pemanfaatan teknologi media sosial sangat santer menyentuh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat yang ada di pedesaan yang di pelosok dan jauh di sana. Usia remaja kini hingga menginjak dewasa hampir dapat dipastikan pernah mengecap berbagai macam media sosial yang tersedia, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun WhatsApp. Beragam media ini sangatlah baik jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti contohnya adalah berdakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak atau menyeru kepada Sang Pencipta Allah. Semakin berkembangnya zaman, tuntunan dakwah Islam menjadi semakin penting. Banyaknya pemikiran maupun gerakan yang bersebaran dengan Islam membuat para generasi muda Islam seperti kehilangan identitas, sehingga di antara mereka tidak sedikit terjebak kepada paham-paham radikal. Berkaitan dengan hal tersebut, para dai dituntut untuk lebih kreatif dalam mendesain dan mengkreasikan bentuk dakwah hingga tidak terkesan ketinggalan zaman. Kegiatan berdakwah dewasa ini atau zaman now amat dibutuhkan eksistennya oleh karena berbagai hal. Yang pertama, mencegah murtadan. Belakangan ini kita sering mendengar kegiatan murtadan terhadap umat Islam. Jika kita telusuri asbabnya bermacam-macam, tetapi yang kerap kali terjadi adalah faktor ekonomi. Saudara kita yang memiliki daya ekonomi lemah sangat riskan untuk berpindah keyakinan. Mereka diiming-imingi materi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Namun demikian, jika ditarik benang merahnya, ternyata asbab yang paling utama adalah lemahnya iman. Yang kedua, maraknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menjadi keresahan umat Islam bahwa budaya barat sudah merasuki kalangan generasi Islam. Hampir semua media telah dikuasai sebagian besar non-Islam hingga dengan mudahnya mereka memasukkan program yang akan merusak generasi muda pada aspek akhlak. Generasi kita disuguhkan film-film komik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Generasi kita banyak yang terjebak pada perilaku seks bebas, minuman-minuman keras, dan sebagainya. Kemudian tongkat estafet menuju era kegemilaan Islam. Salah satu strategi yang bisa digunakan agar generasi setelah kita paham dengan ajaran Islam tentu saja melalui dakwah Islam. Dengan dakwah, ilmu-ilmu Islam tidak akan luntur. Dakwah Islam yang dilakukan pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui media tatap muka, media sosial, ataupun buku-buku. Nah, berbicara dakwah zaman now tentu tidak terlepas kaitannya dengan dakwah pada zaman dahulu. Kita tentu tidak bisa memperbandingkan strategi, efektivitas, serta metode dakwah yang paling baik untuk ukuran saat ini kalau tidak ada pembanding dengan sebelumnya. Dahulu dalam berdakwah adalah menggunakan berbagai media sebagai hasil kreasi para juru dakwah. Mereka menyebarkan dakwah melalui wayang, teater, dan sastra. Terkait dengan ini, sutradara film Duka Sedalam Cinta menyebutkan bahwa muara dari metode dakwah kreatif ini adalah kisah. Ada 4 alasan sehingga kisah ini salah satu yang menjadi sumber inspirasi bagi dakwah di zaman dahulu, bahkan hingga hari ini. Pertama, kisah adalah alat untuk menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, ataupun dalam ungkapan novelis Andrea Hirata, fiksi adalah cara terbaik untuk menyampaikan fakta. Kemudian kisah selalu ada hikmah di balik kisah.
Kisah mampu mendekspresikan sejarah seperti yang kerap kita temui dalam Al-Quran. Kisah yang mengandung unsur hiburan yang menarik banyak minat orang. Menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana dengan dakwah zaman now? Jawabannya adalah, salah satu metode yang dianggap masih efektif untuk digunakan sebagai media dakwah adalah film. Betapa tidak hanya film masih mempunyai daya tarik dan kekuatan yang dapat menghipnotis para penonton dalam waktu yang amat relatif singkat. Mengajukan sejumlah pertanyaan kepada penonton film tertentu akan karakter atau nilai yang terkandung dalam film tersebut. Nah, maka dalam hitungan detik mereka dengan cepat dapat menjelaskan kepada kita, misalnya film percintaan atau film kungfu. Penontonnya akan merasa tiba-tiba jago akibat menonton film tersebut. Berdasarkan hal tersebut tadi, maka hari ini menjadi peluang besar untuk kita dimanfaatkan sebagai media dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai dakwah yang berimplikasi pada kebaikan. Karena mungkin dari film, lantas orang tergerak untuk mengenakan hijab, untuk melaksanakan sholat tepat waktu, untuk tidak lagi berpacaran dan sebagainya. Tidak hanya penonton yang terwarnai, tapi juga para artis. Selain itu, penyebaran film yang luas dan masif menjadi nilai lebih tersendiri. Lantas jelas dalam jalan lurus. Justru menemui jalan lurus, justru ada banyak tantangan yang dapat mengingat film-film seperti ini merupakan wajah baru dalam perfilman. Tantangan itu datang baik dari internal maupun eksternal. Para artis yang menolak untuk membintangi film, para kru yang belum paham tentang konsep film dakwah, dan para pemain baru yang masih lugu dengan perfilman menjadi tantangan internal yang kerap muncul. Nah, di sisi lain, kebijakan bioskop dan gunjingan para haters juga menjadi hal yang tak dapat dilakukan. Penjelasan dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.